Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Raisul Madrasah, Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri Wonogiri, beliau Bapak Dr. Andes Wiyana MPD, yang saya muliakan, yang saya sayangi, yang saya senantiasa ikuti fatwa dan mau'idhahnya, Al-Mukarram Romo Kiai Haji Agung Saiful Umar LC MA. Tidak lupa dari seluruh jajaran Bapak Wakil Kepala Sekolah. Alhamdulillah yang hari ini hadir ada Bapak Waka Kurim Kulum kita, yang pada hari ini juga berkenan menggawangi grup hadroh Madrasah Aliyah Wonogiri, yang sangat saya sayangi, sangat saya muliakan, saya cintai, Al-Mukarram Bapak Waka Kesiswaan Bapak Dr. Andes Haji Sumarno. Tidak ketinggalan pula Korik kita serta MC kita Kakanda Siswanta SPD serta Ustadz Syafruddin Arish Munadar SH MPD. Bapak-bapak, ibu-ibu, karyawan-karyawati, para guru Madrasah Aliyah Negeri Wonogiri yang sangat saya sayangi, saya banggakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tidak lupa kepada remaja Islam, para tamu undangan, hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at yang saya hormati dan fa insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenankanlah saya untuk memanjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbul Izzati, karena pada kesempatan yang berbahagia ini, di siang hari yang cerah ini, kita diberikan kesempatan bersua, berjumpa, bermuajah, bertatap muka di hadapan kita semua dalam satu majelis yang penuh berkah, yaitu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pembicara kondang Ustadz Haji Agung Saiful Umar LC MA. Selanjutnya, beragam keahlian dan profesi, berbeda di dalam mengajar berbagai macam bidang studi, tapi alhamdulillah hari ini seluruh guru dan karyawan Madrasah Aliyah Negeri Wonogiri bisa bersatu, berpadu dalam alunan seni hadroh Madrasah Aliyah Negeri Wonogiri. Oleh sebab itu, perkenankanlah kami, izinkanlah saya untuk memperkenalkan daripada seluruh anggota grup seni hadroh Madrasah Aliyah Negeri Wonogiri. Mulai dari samping saya, di sebelah kanan saya, pertama kali adalah Ustadzah Ummul Muslimah Sarjana Pendidikan. Beliau di Madrasah Aliyah Negeri Wonogiri mengampu sebagai guru bidang studi fisika. Kemudian selanjutnya di samping kanannya Ustadzah Ummul Muslimah adalah beliau Ustadzah Hajah Ainul Mardianti Sarjana Agama. Beliau di Madrasah Aliyah Negeri Wonogiri dipercaya sebagai pakar sejarah kebudayaan Islam. Selanjutnya di samping Ustadzah Ainul Mardianti adalah Ustadzah Dewi Lestari Sarjana Pendidikan. Beliau mengampu pelajaran ekonomi. Selanjutnya di samping Ustadzah Dewi Lestari adalah Ibu Bibit. Beliau pakar keuangan, staf tata usaha dari Madrasah Aliyah Negeri Wonogiri. Yang selanjutnya pula tidak asing di hadapan kita adalah pakar matematika, Ibu Tri Lestari Mulyo SPD. Kemudian di samping beliau yaitu guru saya, senior saya, termasuk gurunya istri saya, yang mulia Al-Mukarramah Ibunda Hajah Istiqomah. Beliau di Madrasah Aliyah Negeri Wonogiri ini dipercaya sebagai guru bidang studi sejarah. Selanjutnya yang di hadapannya ada Mik. Beliau juga pakar matematika dari Madrasah Aliyah Negeri Wonogiri ini. Beliau adalah Ustadzah Nur Hasanah Sarjana Pendidikan. Selanjutnya backing vokal yang kedua yaitu Ibunda Sri Wahyuni Sarjana Sains. Beliau di Madrasah Aliyah Negeri Wonogiri ini dipercaya sebagai guru bidang studi kimia. Kemudian
vokal andalan kita dari Madrasah Aliyah Negeri Wonogiri yang tidak lain dan tidak bukan adalah senior di bidang seni hadroh ini sekaligus senior di madrasah ini. Beliau adalah Ibu Dr. Anda Sri Widayanti. Di madrasah ini mengajar sebagai guru bidang studi bahasa Inggris. Selanjutnya di hadapan saya di samping dari Ibu Sri Widayanti adalah Ibu Dr. Anda Mariani. Di madrasah ini beliau dipercaya mengampu sebagai staf pengajar bidang studi biologi. Selanjutnya di hadapan saya ini adalah Ibu Dr. Anda Siti Nur Hidayati. Di madrasah ini dipercaya sebagai guru bidang studi sejarah. Kemudian selanjutnya lagi adalah di hadapan saya Ibu Retno Ani Kristina, sarjana pendidikan. Beliau adalah pakar geografi di Madrasah Aliyah Negeri Wonogiri. Kemudian yang bertai lalat, yang kelihatannya masih muda belia banget, beliau adalah pakar matematika juga. Beliau adalah yang mulia, yang kita sayangi semua, Ibu Sri Pujiati SPD. Kemudian yang selanjutnya adalah pakar ekonom kita, begawan ekonomi kita. Beliau Hajjah Nur Alaina, sarjana ekonomi. Di madrasah ini dipercaya sebagai pengampu bidang studi mata pelajaran ekonomi. Dan yang paling sisi kanan ini adalah Ibu Dr. Anda Flur Flendri Indiasari dan dipercaya sebagai pakarnya guru kimia di madrasah ini. Kemudian yang ada di hadapan saya yang insya Allah akan mendampingi acara kita semuanya yaitu Kakanda Siswanta SPD. Saya panggil Kakanda sebab beliau memang masih muda belia tapi ilmunya seperti orang yang sudah senior. Di samping Kakanda Siswanta adalah kori kita, Dewan Juri tingkat kabupaten yang tidak pernah diragukan akan tentang karir dan kualitasnya. Beliau adalah Al-Ustadz Syafruddin Aris Munandar, sarjana hukum Islam, magister pendidikan Islam. Kemudian di sampingnya pula ada Ustadz Asruri, sarjana agama. Beliau adalah pakar bahasa Arab, pakar bahasanya ahli surga. Dan yang di depan saya ini di sampingnya Ustadz Asruri SAG adalah guru kebanggaan kita yang telah membawa banyak nama keluar daripada para siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri Wonogiri, yaitu Bapak Waka Kesiswaan kita, Bapak Dr. Andes Haji Sumarno. Selanjutnya yang ada di samping ini adalah Al-Ustadz Mahfud Al-Fauzi SPD. Walaupun beliau jurusannya adalah guru biologi, tapi beliau adalah termasuk guru yang serba bisa, multi talent. Kami perkenalkan selanjutnya adalah para pemain musik yang ada di belakang dari kelompok kaum Adam. Yang pertama, biar kelihatan tampak jelas, yang sedang menghadapi drum ini adalah Menteri Pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Wonogiri. Beliau adalah Bapak Waka Kurikulum kita, yaitu Bapak Suratno, sarjana pendidikan. Kemudian gitaris kita adalah beliau Mas Katmin, sarjana komunikasi dari staf tata usaha Madrasah Aliyah Negeri Wonogiri. Dan selanjutnya yang sedang menghadapi gamelan, beliau adalah guru bahasa Jawa Madrasah Aliyah Negeri Wonogiri, dan beliau adalah pemain yang sekaligus mutaharris lulusan dari Madrasah Aliyah Negeri Wonogiri pada saat ini. Kemudian yang sedang memegang organ, yang nanti akan berperan memainkan organ dari awal sampai akhir adalah Al-Mukarram, Al-Alim, Al-Ustadz Mas Karman Al-Hafid. Beliau selain menjadi gelar Al-Hafid, beliau adalah pelatih seni bela diri tapak suci, tapi sekaligus dia adalah seorang musisi yang sangat bisa diandalkan. Yang terakhir ini adalah yang cantik, manis, jelita, pintar dan mempesona, sedang menghadapi gendang yang begitu besar-besar walaupun tidak sebesar orangnya gendangnya. Beliau adalah Ibu Hajah Purwani. Beliau di Madrasah Aliyah Negeri Wonogiri ini dipercaya untuk mengampu bidang studi bahasa Indonesia. Terima kasih, mungkin ini yang biasa sampaikan. Sebelum saya akhiri,
Semoga acara kegiatan kita ini dengan tampilnya seni hadrah Madrasah Aliyah Negeri ini di tengah-tengah kita, di tengah warga kita, akan bisa memberikan secercah harapan, akan mampu meningkatkan syiar Madrasah Aliyah Negeri Wonogiri ini di masyarakat. Sekaligus saya berpesan kepada yang hadir, panjenengan semua jangan sekan-sekan untuk menghadirkan grup seni hadrah Madrasah Aliyah Negeri Wonogiri tanpa dikomersialkan dan insya Allah tanpa dipungut biaya. Sebab yang ada di hadapan guru-guru kita semua adalah mujahid-mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian apa yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengaturkan beribu-ribu terima kasih, dan saya tidak bisa memberikan balasan apapun kecuali hanya seuntai doa. Jazakumullah khairan katsira, jazakumullah ahsanal jaza, wal afu minkum billahi fi sabilil haq, wallahul musta'an ila tariqil jinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara kita mulai, kita ikuti dan kita saksikan bersama-sama tampilnya grup Hadroh Madrasah Aliyah Negeri Wonogiri di bawah pimpinan Al Ustadz Ali Sadikin SAG MBD. Kita nikmati bersama-sama. Kami persilahkan. Rukun Islam ing lima puniki katindakna mring proses sama aja nganti ditinggalke rukun Islam niki sahadate kang angka siji kang kapindho salat dene kang telu Ramadan nindakno poso papat zakat ping 5 ngibadah haji rukun Islam sampurna.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri Wonogiri, beliau Bapak Dr. Andes Wiana MBD. Hadratul Kiram Al Ustadz Agung Saiful Umar LC MA, yang senantiasa kita tunggu-tunggu mauidhah hasanahnya. Bapak Ibu guru dan segenap seluruh karyawan Madrasah Aliyah Negeri Wonogiri yang senantiasa kita hormati. Hadirin hadirat yang hadir di madrasah ini maupun hadirin hadirat yang hadir dari rumah masing-masing melalui media online yang kami hormati. Wabil khusus kepada grup Hadroh Madrasah Aliyah Negeri Wonogiri di bawah pimpinan beliau Al Ustadz Ali Sadikin SAG MBD, yang selalu semangat untuk membawa syiar madrasah. Hadirin yang kami hormati, tibalah saatnya mulai jam sekarang ini kita mulai acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama grup Hadroh Madrasah Aliyah Negeri Wonogiri dengan pembicara tunggal Al Ustadz Agung Saiful Umar LC MA. Mari kita mulai acara dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami hormati, perkenankan kami membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan kepala madrasah. Dan acara yang terakhir adalah acara inti, yaitu mauidhah hasanah hikmah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara yang pertama sudah kita lakukan bersama, yang sudah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Dilanjutkan acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh beliau Al Ustadz Syafruddin Aris Munandar SHI MBD. Kepada beliau kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك
على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Al-Ustadz Syafruddin Aris Munandar SHI MBD. Semoga apa yang dibaca oleh beliaunya tadi bisa kita petik pelajaran yang berarti menuju kehidupan kita yang lebih baik. Sesuai janji Allah, maka barang siapa mengikuti petunjuk yang didatangkan dari Allah kepada kita sebagai anak cucu Adam, janji Allah adalah maka orang tersebut tidak akan bersedih hati dan tidak akan takut dalam menjalani kehidupan, karena kita semuanya insya Allah akan dipulangkan ke kampung halaman kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang kami hormati, acara berikutnya adalah sambutan dari Kepala Madrasah Aliyah Negeri Wonogiri. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Wiyana MBD, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak serta Ibu guru dan pegawai Madrasah Aliyah Negeri Wonogiri, bapak-bapak serta ibu-ibu grup hadroh Madrasah Aliyah Negeri Wonogiri, pimpinan Bapak Ali Sodikin MPD, serta anak-anakku siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri Wonogiri yang kami cintai dan kami banggakan. Syukur alhamdulillah, marilah kita tidak lupa dan tidak hentinya senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita pada hari ini masih diperkenankan untuk bisa bersama-sama melakukan aktivitas, melakukan kegiatan kita masing-masing dalam keadaan sehat walafiat. Karena hanya rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah Allah akan melindungi, Allah akan memberikan petunjuk kepada kita semuanya, sehingga kita terbebas dari bencana yang melanda seperti akhir-akhir ini di daerah kita masing-masing. Dalam kondisi yang seperti ini, kondisi bencana COVID-19, ternyata seluruh komponen yang ada di madrasah ini dalam keadaan
lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu pantas kita syukuri bersama-sama. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan para umatnya yang senantiasa istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Semoga kita tergolong pada umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak, Ibu, serta anak-anakku, siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri Wonogiri yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita menyelenggarakan kegiatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan grup Hadroh Madrasah Aliyah Negeri Wonogiri yang dipimpin oleh Bapak Ali Sodikin MPD. Kegiatan ini kita jadikan sebagai ajang, sebagai wahana dan sebagai media untuk mengenang dan untuk meneladani sifat-sifat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana sebagai panutan kita, sebagai Rasul utusan Allah dan sebagai Nabi akhir zaman yang telah merombak kehidupan dari kehidupan zaman jahiliyah. Nah, untuk itu kepada seluruh elemen dan komponen yang ada di madrasah ini, maka kegiatan ini menjadikan kegiatan yang positif yang harus kita laksanakan, dan mudah-mudahan kita nanti betul-betul bisa meneladani apa yang selama ini telah diajarkan oleh suri tauladan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meneladani dan mencontoh perbuatan, amalan, perkataan beliau itu salah satu bentuk daripada penghormatan kita. Jadi salah satu bentuk penghormatan kita, salah satu bentuk bahwa kita mencintai Rasul kita. Oleh karena itu, marilah apa yang menjadi perilaku beliau kita teladani. Beberapa hal yang menjadi sifat-sifatnya, ya diantaranya adalah sifat sidik. Ya, anak-anak tentu saja semuanya hafal. Ada sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sifat sidik jujur. Nah, kejujuran ini menjadi modal bagi kita semuanya untuk melangkah, karena tidak ada amalan tanpa dilandasi oleh kejujuran. Nah, oleh karena itu mari kita tanamkan pada diri kita masing-masing sifat itu menjadi modal dasar kita dalam melaksanakan kegiatan apapun yang ada di madrasah ini. Yang kedua adalah amanah, bahwa kita semuanya sebagai insan, sebagai manusia itu diberikan amanah sesuai dengan fungsi kita masing-masing. Guru diberikan amanah, kemudian pegawai diberikan amanah, siswa juga diberikan amanah, ya. Tanpa didasari oleh ya sifat-sifat meneladani Rasulullah, maka kita akan menjadi berat. Namun karena kita meneladani sifat Rasulullah, maka kita akan menjadi ringan untuk melaksanakannya. Nah, ini. Kemudian yang ketiga adalah sifat tabligh, menyampaikan perintah. Kemudian yang keempat adalah fatonah, yaitu cerdas, kemudian cerdik, kemudian arif, bijaksana. Nah, di tengah-tengah
kondisi pandemi COVID-19, maka kita tidak perlu putus asa. Meskipun anak-anak ada yang belajarnya dari jauh dari madrasah, di rumah masing-masing. Kita harus tetap belajar, kita harus tetap menuntut ilmu. Insya Allah dengan semangat yang tinggi, dengan semangat yang menggelora meneladani sifat Rasulullah, maka kesulitan-kesulitan itu akan kita laksanakan dan akan kita hadapi dengan sangat ringan. Kalau biasanya kita belajar dengan cara tatap muka, maka yang kali ini kita belajar dengan model daring pun ternyata anak-anak bisa melaksanakan dengan baik. Bapak Ibu guru yang tadinya mengajar dengan tatap muka dilaksanakan dengan model daring pun juga bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Ini didorong oleh semangat yang tinggi untuk meneladani dari sifat Rasulullah, bahwa kita adalah berkewajiban untuk menjadikan anak kita menjadi anak-anak yang pandai, menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas, dan menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang memiliki budi pekerti yang luhur. Tidak hanya sekedar terampil, pinter dan cerdas, tetapi yang tidak kalah adalah menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh, solehah dan berbudi pekerti yang luhur. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua elemen yang ada di madrasah ini, termasuk grup band Madrasah Aliyah Negeri Wonogiri, grup Hadroh Madrasah Aliyah Negeri Wonogiri, kemudian Bapak Ibu guru serta siswa-siswa semuanya bisa melaksanakan proses belajar, proses pembelajaran, belajar mengajar dengan sebaik-baiknya. Walaupun dalam kondisi ada yang keterbatasan karena lokasi yang jauh dari madrasah. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Tentu saja banyak kekurangannya, untuk itu segala kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Wiyana MBD yang telah berkenan memberikan sambutan pada acara pada pagi menjelang siang hari ini. Acara selanjutnya adalah Mau'idhah Hasanah. Namun sebelum Mau'idhah Hasanah kita mulai, kita sambut hadirnya grup Hadroh Madrasah Aliyah Negeri Wonogiri di bawah pimpinan Al-Ustadz Ali Sadikin SAG MBD yang akan menyampaikan lagu Repot. Disilahkan.
biasa. Baik hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tibalah saatnya yang kita tunggu-tunggu. Kita sambut hadirnya Al Ustadz Agung Saiful Umar LC MA. Kita tunggu bersama, kita ikuti bersama seluruh mau'idhah hasanah. Semoga bisa menjadi hikmah terbaik yang kita peroleh hari ini. Kepada beliaunya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibis syafa'ah wal karamah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri Wonogiri, Bapak Dr. Andes Wiana MPD, teman-teman guru, karyawan dan pegawai Madrasah Aliyah Negeri Wonogiri yang berbahagia, anak-anakku, siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri Wonogiri yang kami banggakan. Puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Salah satunya adalah nikmat kita masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk menyaksikan dan merasakan bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Rabiul Awwal, bulan di mana di situ Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan manusia terbaik sepanjang zaman, manusia yang tidak ada duanya, manusia yang paling mulia, dan manusia yang sejengkal kehidupannya pun tidak ada hal-hal yang negatif. Kalau toh seandainya ada kisah-kisah dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mungkin menimbulkan syak wasangka kepada kita, itu bukan error pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi error pada diri kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah sampaikan, laqad ja'akum rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada uswatun hasanah, contoh terbaik, contoh yang baik yang perlu untuk kita ikuti bersama. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang karena beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita semuanya bisa
membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar, mana yang seharusnya kita lakukan dan mana yang seharusnya kita tinggalkan. Dan dengan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula lah kita nanti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pula lah Allah Subhanahu wa taala ciptakan bumi, langit dan semua isinya. Laulaka ya Muhammad ma khuliqatil ardu walas sama'u walal qamaru. Kalaulah bukan karena engkau Muhammad, tidak akan tercipta bumi, tidak akan tercipta langit, dan tidak tercipta bulan dan semua isinya. Ini menandakan bahwa memang beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang patut untuk kita sebut-sebut namanya, manusia yang patut untuk selalu kita jadikan contoh terbaik dalam kehidupan kita. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah bahwa beliau mempunyai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai 4 sifat yang itu melekat betul dalam diri beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perlu untuk kita refleksikan bersama dalam kehidupan kita. Bagaimana sidiknya Rasulullah, bagaimana amanahnya Rasulullah, bagaimana tablignya Rasulullah, bagaimana fatonahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku hadirin rahimakumullah, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan sahabat beliau. Disebutkan di dalam kitab Syarah Ratibul Haddad, yurwa annahu sallallahu alaihi wasallam jaa dzata yaumin busyra tura fi wajhihi. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak wajahnya berbinar-binar, tersenyum bahagia. Dan memang begitulah sifat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu tersungging senyum di bibir beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ngaku umatnya Rasulullah, kalau ketemu orang enggak pernah senyum, itu mukhalif li Rasulillah, itu nulayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tersenyum itu apa ya? Menggeret, menarik bibir sebelah kanan 1 cm ke sebelah kanan, sebelah kiri 1 cm ke sebelah kiri, itu sudah jadi senyum. Dan itu jadi sedekah. Ketemu orang gitu, itu sudah jadi sedekah. Tapi ya jangan nanti mas-mas ini ketemu gitu ya, jangan ya. Tentunya tahu tempat tanyalah ya. Busyra tura fi wajhihi, Rasulullah kelihatan betul suatu ketika wajahnya kelihatan sangat bahagia. Kemudian ditanya oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lima ya Rasulullah, ada apa ya Rasulullah, kok panjenengan kelihatan sangat bahagia sekali, ini ada apa Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab sambil tersenyum, atani Jibril wa yukri'ukas salam. Tadi saya didatangi oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril mengatakan bahwa innallaha yuqri'ukas salam, sesungguhnya Allah menyalami kamu mat Muhammad. Kalau dapat salam itu seneng ya, dapat salam.
Ada orang dapat salam dari orang lain, itu sudah bahagianya luar biasa. Jangankan dapat salam, WA dibalas itu saja sudah senyum-senyum ya. Nah ini pengalaman, sing senyum-senyum ini pasti pengalaman. Centang 1 itu gelisah, centang 2 itu sudah alhamdulillah, centang biru itu langsung tersenyum, auto ya, auto senyum. Maksudnya WA dari gurunya, kemarin tanya tugas kok enggak dijawab-jawab, kemudian tersenyum begitu loh, bukan dari siapa-siapa gitu ya. Awas ya kalau dari siapa-siapa ya. dari guru, apalagi dari guru matematika, wah mesti centang biru bahagia ya, bahagia karena apa? Besok akan dapat tugas begitu kan, bahagia, harusnya bahagia begitu, harusnya bahagia. Nah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat salam dari Allah Subhanahu Wa Taala yang menyampaikan malaikat Jibril. Kemudian ditambah lagi di dalam kitab itu, faqala qala rabbuka amma tarda ya Muhammad in kana ummataka shalla alaika salatan wahidatan fasallaitu bihi ashran. Muhammad, Allah menyampaikan kepadaku, ini kata Jibril, kata kepadaku, apakah engkau tidak bahagia kalau seandainya ada umatmu yang mengucapkan sholawat kepadamu, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, 1 kali sholawat, kemudian aku balas orang tersebut 10 kali sholawat kepada orang yang mengucapkan 1 kali sholawat tersebut. Apakah engkau tidak bahagia wahai Muhammad? Maka kemudian itulah kebanggaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bersabda, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu bihi ashran wa man shalla alayya ashran sallallahu bihi mi'atan. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan berikan solawat kepada orang tersebut 10 kali. Kalau ada orang yang bersolawat kepadaku 10 kali, maka orang tersebut akan diberikan solawat oleh Allah 100 kali. Dan kemudian masih dilipatkan lagi, banyak riwayat hadis yang menyebutkan tentang itu. Maka kalau kita mengucapkan tadi di hadroh tadi sudah disampaikan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, di awal tadi sudah disampaikan 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali dan seterusnya. Maka kemudian ketika kita sekedar mendengarkan saja, insya Allah kita akan mendapatkan pahala daripada ngrungokne losdol. Ya, losdol. Losdol itu apa? Los gitu ya. Kalau dimaknai dengan makna yang baik mungkin akan menjadi baik, tetapi kalau dimaknai dengan makna yang jelek, los dol begitu ya. Oh bahaya itu. Ya. Tapi bukan berarti kita menjelekkan, tidak. Ya daripada mendengarkan hal-hal yang tidak baik, alangkah baiknya ketika mungkin kita mendengarkan lantunan-lantunan sholawat. Itu jauh lebih bagus. Karena apa? Ketika kita mendengarkan sesuatu dan sesuatu yang kita dengarkan itu tadi sudah kita hafal, minimal otak kita, hati kita akan mengikuti sesuatu yang kita dengarkan itu. Itu sudah pasti. Contoh, Mas, hafal lagu yang lagi tren sekarang misalnya, kok dengar di YouTube, ya mesti ikut kan di hati, meskipun hanya di dalam hati begitu, itu ikut. Lah kalau kemudian yang diucapkan itu adalah hal-hal yang negatif, ya, misalnya kata ya kayak gini, yang masih muda-muda begini, pasangan belum punya, pacar jangan, gitu, pacar jangan. Terus kemudian yang diucapkan sakit hati,
Kira-kira umpama ada malaikat lewat begitu ya, yo wesok men ngono. Kapokmu kapan kan? Nah, mendingan tidak mendengarkan yang seperti itu. Mendengarkan yang baik-baik masih banyak. Sekarang kita sudah dimanjakan dengan teknologi yang luar biasa. Ya, luar biasa. Dimanjakan, difasilitasi dengan teknologi yang luar biasa. Kita mau mendengarkan apa? Keluar. Nanti coba di YouTube dituliskan namanya Pak Agung, Agung Saiful Umar begitu, lah keluar nanti. Ya, nanti keluar. Dengarkan di situ. Tuliskan apa, siapa yang ingin kamu dengarkan dan itu mungkin menjadikan motivasi untuk kamu lebih baik. Insya Allah itu akan menjadi kebaikan. Kebaikan dirimu, kebaikan orang yang melakukan kebaikan itu tadi, dan seterusnya. Akhirnya kita menjadi sebuah mata rantai kebaikan satu dengan yang lainnya, dan itu lebih bagus. Kembali ke hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, barang siapa yang mengucapkan satu kali salawat kepada Allah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka diberikan sholawat oleh Allah 10 kali sholawat. Sholawat dari Allah kepada manusia namanya adalah rahmat. Saya ulangi, sholawat dari Allah kepada manusia namanya rahmat. Berarti apa? Kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat itu bentuknya seperti apa? Seperti Mas Rahmat, Pak, gitu kan? Ganteng, putih, tinggi, bukan. Rahmat itu tidak berbentuk, tetapi rahmat itu akan kita rasakan. Yang paling terasa adalah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah membawa panji-panji beliau Rasulullah, kemudian memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hak otoritas kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan syafaat kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kemudian disebut dengan syafaatul uzma, dan orang yang mendapatkan syafaatul uzma adalah mereka yang mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka surga itu sangat bisa dimetodologikan. Surga itu sangat bisa dimetodologikan. Jadi bicara surga bukan berbicara sesuatu yang ngambang, yang tidak ada metodenya, tidak. Metodenya ada, ilmunya ada. Maka kemudian putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Fatimah Zahra berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, saya berdoa, saya ibadah, saya puasa, saya zakat, saya sholat, dan segala macam yang saya lakukan ini bukan karena saya takut nerakamu ya Allah, dan juga bukan karena menginginkan surgamu, belas enggak ya Allah, tetapi yang saya inginkan adalah rahmatmu. Tapi aslinya niki nggih ngakali Allah. Kalau rahmatnya sudah didapat, otomatis kan dapat masuk surga. Terkadang minta itu ya gitu, Mas. Minta itu terkadang tidak to the point. Enggak seperti suratmu itu to the point aja ya, itu salah. Itu enggak bermetode. Nah, tidak bermetode itu salah total. To the point aja ya, ini bla 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 bla, itu salah, tidak bermetode. Karena apa? Metode meminta sesuatu itu terkadang adalah apa? Sesuatu yang kelihatannya remeh itu diminta, tetapi ternyata sesuatu yang remeh itu menimbulkan sesuatu yang besar. Itu adalah teori meminta. Meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala juga bisa jadi diberikan oleh Allah ketika berada di dunia.
kasih sayang Allah bisa jadi diberikan di dunia. Maka ada istilah Rahman dan Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmannya Allah subhanahu wa ta'ala diberikan oleh Allah kepada semuanya di dunia ini, tidak melihat itu cantik, buruk, kaya, miskin, Islam, non muslim, semuanya diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Buktinya kita sekarang bernafas dengan oksigen gratis ya. Gratis ya? Nah, gratis. Nggak ada yang bawa tabung kok ya. Nggak ada ya tadi yang ngotong-ngotong tabung begitu ya, nggak ada. Gratis. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya sama dengan kita. Ya mendapatkan oksigen gratis, ya nggak ngotong-ngotong tabung, ya sama. Itu rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada rahimnya Allah Subhanahu wa taala yang itu hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dipilih sebagaimana yang saya sebutkan di depan tadi. Itu rahmat. Sholawat dari Allah namanya rahmat. Sholawat dari malaikat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam namanya istighfar atau permohonan ampun dari malaikat tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohonkan ampun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah terus kalau dari kita sholawat itu apa? Coba, sholawat kalau dari manusia itu apa? Sholawat dari manusia yang sering ini tidak difahami oleh kita, sehingga terkadang aku nggak mau sholawat itu nggak begini, enggak. Sholawat dari manusia itu adalah tadarru' wa doa. Tadarru' itu DP kepada Allah. DP niku merasa tidak punya apa-apa dan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika orang tersebut sering mengucapkan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu artinya sama dengan dia sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya sekarang, berapa kali kita sholawat dalam satu hari satu malam? 10, 20, 30, 40, 100 belas. Ya cuma ketika sholat itu aja Pak. Pas ketika tahiyat itu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu aja Pak, dah. Selain itu enggak. Nemen itu namanya. Terlalu ya, terlalu. Kenapa terlalu? Tadi sudah disampaikan, kalau bukan karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, alangkah bodohnya kita ini. Kalau bukan karena tarbiyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alangkah jeleknya kita ini. Kalau bukan karena ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alangkah liarnya kita ini. Terus kemudian kita sudah tahu yang kita dapatkan begitu besarnya, ternyata kita tidak pernah mau berdoa kepada Allah dengan menyebutkan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iman. Sak repot-repote, tadi sudah disampaikan toh, repote dadi napa wau? Jadi tani, repote dadi kiai, repote dadi murid, repote dadi repote apapun, sempatkan waktu untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua kita itu repot. Cah cilik mohon repot. Iya, anak kecil yang main-main itu repot. Repot bagaimana nanti saya diperbolehkan ngoratarit mainan saya oleh bapak dan ibu saya, itu repot.
Cuman tadi nggak disebutkan repote dadi bocah ngoten nggih. Soalnya kangelan mengke liriknya gimana? Nggih, nggak ketemu nanti. Nah gitu. Aslinya repot semua kita itu repot. Maka kemudian ada istilah wong Jawa napa? Urip iku sawang sinawang. Penak men ya. Kene lungguh ngomong kono ngadeg tok kur ninggal kamera ngono ya. Misalnya saya ngelokne sing tukang kamera niki nggih misalnya. Penak men kene ngomong nyekel mikono nyelehne kamera tinggal ngoten nggih. Tapi perlu diperhatikan, kalau tidak ada beliau itu nggak jadi masuk YouTube. Gitu. Jangan kemudian diremehkan. Penak men nganggo yo nganggo tripod pisan. Berdiri tinggal penak men ngene. Enggak repot, semuanya repot. Misalnya lagi jenengan yang di situ, penak men lungguh ning kursi. Kene panas ket mau silo asline aku ya arep slonjor keju kabeh sikil. Asline begitu, repot begitu ya. Tapi saya juga repot. Bagaimana saya menyampaikan ini bisa difahami, iso dirungokne, ra merkecel tok ngoten nggih. Dan seterusnya, semuanya repot. Nggih. Cuma tadi yang disebutkan hanya beberapa karena memang terkait dengan lirik dan waktu. Kalau semuanya disebutkan repot, semuanya repot. Nah, dengan kerepotan itu tadi, justru karena kerepotan itu tadi loh, sebenarnya posisi kita harus semakin nempel, dekat, PDKT kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu harus. Dan itu harga mati, tidak bisa ditawar-tawar. Karena apa? Yang akan membawa Panji masuk surga bukan Mas Panji ya, panji-panjinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu nanti Rasulullah, dan kita akan berdiri di belakangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang kita tidak PDKT kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terus kemudian besok kita diginikan oleh Rasulullah. Ya minimal bukan Rasulullah lah, tapi sahabat-sahabat seniornya Rasulullah begitu. Kamu siapa gitu? Nggak kenal ya, sorry. Lo gue N, pergi sana gitu. Piye nek umpama digitukan? Kenal enggak, minta syafaat, ketemu pirang perkara. Ini perlu untuk kita introspeksi diri kita. Salah satu caranya adalah dengan memperbanyak sholawat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, salah satu cara bagaimana kita menghadirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan kita yang begitu jauh banget dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan mencintai dan memahami riwayat hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba sekarang saya tanya, pas ketika usia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 4 tahun 2 bulan 10 hari Rasulullah ngapain? Ayo, sekarang saya tanya lagi, bintang film yang kemarin baru lahiran siapa? Minggu kemarin. Oh langsung disebut kan? Langsung. Itu artinya apa? Kedekatan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih perlu dipertanyakan. Kenapa masih perlu dipertanyakan? Karena kita nggak begitu kenal dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa tahun Rasulullah menikah? Berapa tahun, berapa bulan, berapa hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikah? Hari apa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikah? Bahkan saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melamar ibunda Khadijah, bersama siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Menghadap ke timurkah, ke baratkah, ke utara dan selatankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu? Jawabannya enggak ada live streaming, Pak, dulu itu.
Dan Rasulullah juga nggak update status, makanya saya nggak tahu. Itu salahnya bukan di Rasulullah, tetapi salahnya adalah di kita karena kita tidak mau mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Saifur Rahman, Safiur Rahman Al-Mubarakfuri di dalam kitab beliau Ar-Rahiqul Maktum, beliau sudah detil sekali menyebutkan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah itu juga disebutkan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keseharian beliau. Kemudian di dalam Hadza Huwal Habib itu juga disebutkan secara detil oleh pengarang kitab tersebut bagaimana kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sejengkal demi sejengkal kehidupan beliau. Di dalam fiqhus sirahnya Syekh Dr. Said Ramadan Al-Buti juga disebutkan bagaimana kehidupan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dakwah beliau, kehidupan keluarga beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka betul yang disampaikan oleh Imam Asy-Syahid Dr. Said Ramadan Al-Buti di dalam muhadarah beliau, yakfika bisiratir rasuli sallallahu alaihi wasallam, cukup kamu mempelajari sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketemu di situ fikihnya, ketemu di situ sejarahnya, ketemu di situ adab akhlaknya, ketemu di situ semua apa yang akan kita cari. Di situ ada pelajaran-pelajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya ada, tinggal bagaimana sekarang kita mau atau tidak. Kita ngeh dengan Rasulullah, pengen tahu dengan Rasulullah ataukah tidak. Berulang kali saya sampaikan, di Play Store kita HP Android itu sudah dilengkapi dengan buku-buku yang banyak sekali. Tulis saja Sirah Nabi Muhammad, SIROH spasi NABI spasi MUHAMMAD. Klik cari yang gratis, bukunya banyak. Pelajari itu, baca kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Otomatis nanti seakan-akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan hadir dalam kehidupan kita. Kita tidak merasa lagi jauh dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dituturkan riwayat hidupnya, maka kemudian oleh ulama-ulama dahulu biasanya disebutkan diajak untuk berdiri bersama. Biasanya disebut dengan mahallul qiyam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Nah, tak keburung-burung. Nah, itu kenapa kok mereka seakan-akan memang hadir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang apa yang dibaca itu biasanya runtut. Ketika Rasulullah berada di kandungannya, bahkan ketika Abdullah meminang ibunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian terjadi pernikahan, kemudian Aminah ngandut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi pada ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang terjadi pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di situ dituturkan jelas dari awal sampai step berikutnya, dan seterusnya. Cuman terkadang seringnya kita tidak paham dengan apa yang disampaikan itu. Maka kemudian ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, kemudian Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Seakan-akan ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, iku kisahnya
Bukan terus kemudian lahir Rasulullah di sini cenger-cenger, enggak. Bukan begitu. Tetapi tasawurnya, imajinasi kita menganalogikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlahir makhtunan, sajidan. Ketika itu Rasulullah sudah dikhitan, lahir dalam posisi yang sujud. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat lahir ada api yang selalu berkobar di sebuah negara Persia ketika itu, padam saat itu juga, dan seterusnya. Di situ dikabarkan, dikisahkan sampai akhirnya akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aslinya begitu itu. Maka ini adalah salah satu cara kita menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Jangan terus hadirkan artis-artis Korea saja. Kalau saya sebutkan artis Korea begitu langsung tek, keywordnya jalan. Si ini, si ini, si ini, si ini. Foto profil WA ku, foto profil Facebookku, foto profil Instagramku, semua adalah artisnya, adalah artis situ. Nah gitu dan seterusnya. Akhirnya nopo, yang keluar memori-memori itu adalah bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin kita akan minta syafaat kepada artis, tidak mungkin. Kita meminta syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, semoga apa yang kita harapkan, kita menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia sampai nanti menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat memasuki surganya Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, diberikan ridha oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita saat ini menuturkan, membaca, kemudian mengkaji sirah Rasulullah, riwayat hidup Rasulullah, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah media kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa memperingati maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak menyalahkan pendapat tersebut, tetapi dengan berat hati saya matur, semoga beliau-beliau itu tadi segera disadarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena beliau tidak sadar di belakangnya ada kingmakernya, yaitu orang yang tidak suka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Info ini valid, betul-betul valid. Ada kingmakernya, dan itu bukan dari kita orang-orang muslim. Kingmakernya adalah mereka yang tidak suka generasi-generasi seperti ini kenal dengan Rasulnya. Mereka tidak suka kalau generasi-generasi muda cinta dengan Rasulnya. Mereka tidak suka kalau generasi-generasi Islam tahu bagaimana Rasulullah dulu meminang Ibunda Khadijah, meminang Sayyidah Hafsah, meminang Maria Qibtiyah, bagaimana Rasulullah mengungkapkan cintanya, bagaimana Rasulullah sedang jatuh cinta, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memadu kasih dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Mereka tidak pengen kita tahu. Mereka tidak pengen kita tahu secara detail. Padahal kalau kita detail tahu kehidupan beliau Rasulullah, bagaimana Rasulullah mengungkapkan cintanya kepada istri beliau, bagaimana ketika Rasulullah harus marah kepada garwanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kemudian garwanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemukan solusi terbaik dalam kehidupan beliau sehingga kemudian mereka bertemu kembali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut dengan hadisul ifk,
yaitu ketika Sayyidah Aisyah ditinggal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah gerbong sampai ketinggal jauh, dan akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam marah betul kepada Sayyidah Aisyah. Bagaimana solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Mereka tidak pengen kita tahu detail. Pengennya apa? Pengennya generasi sekarang kalau cinta ya cinta-cinta ala barat, cinta-cinta ala orang-orang non-muslim, cinta-cinta ala orang kafir, cinta-cinta ala orang yang tidak benar, dan seterusnya. Tidak pengen cintanya diungkapkan seperti cara mengungkapkan cinta kepada seperti cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada garwa-garwanipun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, ini adalah proyek besar. Ada kingmaker di belakangnya yang tidak suka umat Islam maju, yang tidak suka umat Islam tahu detil kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, semoga kita mendapatkan yang hak, itu betul-betul hak. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Semoga kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hak itu tampak betul-betul hak, dan yang batil tampak betul-betul batil. Yang hak untuk kita ikuti, dan yang batil untuk kita jauhi bersama-sama. Demikian yang kita sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan ini membawa manfaat, maslahah dalam kehidupan kita bersama. Karena keterbatasan waktu, kita cukupkan sampai pada menit ke-37 dari jam 11 kita telah memasuk adzan duhur. Semoga kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimohonkan kepada Ustadz Agung Saiful Umar untuk sekaligus memimpin doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Liqada'illahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah liqada'i hajatina wa hajatikum min hawaijid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bihaqqil Fatihatil mu'azzamati wa sab'il mathani. An taftaha lana bikulli khair wa an tatafadhala alaina bikulli khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana mu'amalataka li ahlil khair wa an tahfadhana fi adyanina wa anfusina wa auladina wa ashabina wa ahbabina wa dhurriyyatina ila akhir dhurriyyat min kulli mihnah wa fitnah wa bu'sin wa dhair. Innaka waliyyun kulli khair wa mutafaddilun bi kulli khair wa mu'dil li kulli khair ya arhamar rahimin. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama grup Hadroh Madrasah Aliyah Negeri Wonogiri setelah paripurna dari awal sampai akhir. Dimohon kepada seluruh jamaah untuk jangan kondur dahulu. Terima kasih.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.